Pasti setiap rekan dosen pernah ngalamin ini dan benar-benar nyesel banget. Udah relain waktu dan susah payah bikin proposal, ngumpulin dokumen, sampai begadang minum kopi itu udah nggak tahu berapa liter buat ngerevisi surat motivasi. Tapi ujung-ujungnya nih, dapat kalimat, maaf, Anda belum lolos seleksi. Sakitnya bukan main, ya kan? Padahal Anda udah memenuhi syarat akademik buat ngembangin karir lewat beasiswa doktoral. Ada beberapa kesalahan fatal yang ternyata dari kita atau bahkan beberapa dari kita tuh nggak tahu atau nggak hal kecil ini yang membuat banyak dosen atau calon peneliti gagal di aplikasi beasiswa doktoral, mau nasional maupun internasional. Nah, pembahasan kali ini kita akan sama-sama kulik apa saja penyebab dan gimana solusinya. Menarik kan? Sebelum itu, bisa nih rekan dosen buat support terus video ini atau channel ini dengan cukup subscribe dan langsung dapat banyak benefit dari kita. Kalau udah disupport, kita lanjut ke pemahaman awal dulu, biar nggak jeglek ya. Pentingnya pemahaman persyaratan beasiswa doktoral. Oke rekan dosen, banyak sekali sahabat-sahabat kita tuh gagal bukan karena mereka nggak layak ya. Loh, kok bisa? Ternyata karena mereka itu nggak benar-benar memahami persyaratan beasiswa yang mereka daftar. Jadi setiap beasiswa itu entah itu Max, AAS, LPDP, BIMA, Fulbright, dan masih banyak lagi punya aturan mainnya sendiri-sendiri. Mulai dari batas usia, jurusan yang diterima, sampai ke level pengalaman riset yang diminta. Banyak, cuman ini akan jauh lebih rumit nantinya. Wajib untuk dipahami betul ya rekan dosen. Nah, di tahun ini atau di tahun depan, banyak program beasiswa yang menambahkan syarat publikasi ilmiah atau pengalaman riset kolaboratif. Artinya, hanya membaca panduan umum itu nggak cukup. Anda harus memahami dokumen panduan secara rinci, termasuk lampiran, format file, dan template resmi. Salah satu penyebab kegagalan terbesar justru ada di tahap paling dasar rekan dosen, yaitu di pengumpulan dokumen. Coba kita cek bareng-bareng. Kesalahan pertama, tidak teliti dalam persiapan dokumen. Rekan dosen, di sini jadi titik awal mula kenapa calon dosen atau peneliti sering gagal di proses pengajuan beasiswa, yaitu kesalahan teknis sederhana ini. Mulai dari ukuran file kebesaran, format salah, atau bahkan nama file nggak sesuai dengan panduan yang ada. Misalnya nih, beasiswa tuh minta hanya menerima file PDF di bawah 2 MB. Tapi Anda mungkin saking semangatnya ya, yang dikirim tuh sampai 10 MB. Dan atau surat rekomendasi belum ditandatangani secara digital sama pembimbing. Ya auto ketolak ya rekan dosen. Tips yang bisa rekan dosen lakukan bisa disesuaikan dengan keadaan masing-masing ya. Yang pertama, baca guideline submission resmi minimal aja itu 2 kali biar pasti dan yakin. Yang kedua, gunakan checklist pribadi untuk semua dokumen seperti CV, LOA, sertifikat bahasa, proposal riset, dan surat rekomendasi. Yang ketiga, simpan versi final dengan nama file standar. Contohnya ya, nama _beasiswa 2025 _proposal.pdf. Dari sini satu kesalahan kecil aja bisa bikin berkas Anda otomatis gugur di awal dari sistem. Nah, meskipun dokumen kita sudah aman, banyak yang jatuh di kesalahan berikutnya. Kok masih ada ya? Kesalahan kedua, salah strategi pilih universitas dan program studi. Milih kampus atau universitas yang kita inginkan memang nggak salah ya rekan dosen, karena kebetulan itu impian dan ya cita-cita kita. Tapi untuk konsep di beasiswa, hal ini bisa jadi bumerang yang buat kita nantinya tuh jadi kesalahan besar. Kenapa bisa gitu? Jadi kalau dari beberapa pengalaman yang terjadi di luar sana, banyak pendaftar langsung asal pilih kampus terkenal tanpa ngelihat apakah kampus itu terdaftar dalam mitra resmi beasiswa. Padahal setiap beasiswa biasanya itu punya daftar universitas eligible yang berbeda-beda kan. Selain itu, program studi yang Anda pilih harus relevan dengan prioritas riset nasional atau fokus beasiswa. Contohnya, Max dari Jepang sering memprioritaskan bidang teknologi dan energi terbarukan, sedangkan di Fulbright dari Amerika menekankan bidang sosial, kebijakan, dan pendidikan. Kelihatannya itu beda, jadi benar-benar harus teliti dan detail, baik dari segi pribadi, rencana studi, dan kampus yang bisa mensupport tapi harus terdaftar dengan beasiswa penyelenggara. Tips yang bisa rekan dosen lakukan dari kita, coba untuk lakukan riset mendalam soal kultur akademik kampus, cek riset fokus dosen di fakultas tujuan Anda, dan pilih kampus yang punya track record pembimbing sesuai dengan bidang riset Anda juga. Nah, dari sini sudah mulai agak rumit ya rekan dosen, tapi kampus sudah tepat nih. Satu yang paling menentukan lolos enggaknya itu ada di proposal. Ya pastinya ya soal ini. Tapi kenapa ya? Kesalahan ketiga, proposal riset kurang matang dan tidak relevan. Kalau dari segi pentingnya beasiswa, yang dilihat pertama kali oleh reviewer adalah proposal Anda. Proposal riset bukan cuma ide, tapi juga cerminan kemampuan berpikir ilmiah dan arah karir rekan dosen ke depannya. Nah, di sini banyak sekali calon pelamar itu gagal karena pembuatan ide proposal terlalu umum dan nggak fokus, enggak ada kembaruan atau novelty, nggak nyambung dengan prioritas negara tujuan dan beasiswanya. Misalnya, riset tentang topik yang udah usang atau nggak nunjukin inovasi dan dampak nyata. Nah, Anda harus bisa menjawab pertanyaan kunci. Kenapa riset ini tuh penting dan siapa yang akan merasakan dampaknya? Tips yang perlu benar-benar rekan dosen perhatikan di bagian proposal ini agar sukses adalah perhatikan, punya pernyataan riset yang tajam dan relevan dengan prioritas global seperti SDGs, Green Economy, atau AI for Education, dan lain-lain. Gunakan struktur yang jelas, mulai dari background, problem statement,
method, expect, impact. Dan yang terakhir, terus tunjukkan kesiapan akademik dan riset track record di bidang tersebut. Perlu dicatat kalau proposal Anda itu wajar nggak bisa meyakinkan. Kenapa riset Anda itu penting sekarang dan perlu ikut program ini ke depannya. Panelis seleksi ya nggak akan tertarik. Tapi bahkan proposal bagus pun bisa aja gagal juga kalau Anda tidak memperhatikan aspek penilaian. Terlebih semisal nggak memenuhi standar minimumnya. Bagi calon pelamar beasiswa awal ya. Kesalahan keempat, pengabaian persiapan bahasa dan tes akademik. Rekan dosen soal bahasa, apalagi kalau udah tes, jangan pernah diremehkan ya. Karena satu skor TOEFL aja bisa menentukan nasib Anda. Beberapa pelamar gagal hanya karena nilai bahasa Inggris itu di bawah standar atau pernah karena terlambat upload sertifikat yang valid. Di tahun ini aja banyak beasiswa yang menaikkan standar layak dalam sistem persyaratannya. Seperti halnya skor IELTS aja minimal 6,5, skor TOEFL IBT minimal di atas 90, skor untuk bahasa Jepang bagi yang berminat di Max disyaratkan JLPT N2. Belum lagi tes kemampuan akademik kayak GRE atau GMAT untuk universitas tertentu. Makin banyak lagi. Perlu dicatat beberapa tips ini. Latihan rutin minimal 2 bulan sebelum deadline. Gunain simulasi tes resmi agar terbiasa dengan format soal. Fokus pada academic writing dan listening section, dua area paling menentukan untuk studi riset. Nah, setelah urusan bahasa beres, ada satu hal yang masih sering diremehkan beberapa dari kita. Nah, apalagi nih? Kesalahan kelima, esai motivasi yang tidak profesional dan tidak meyakinkan. Oke, di part terakhir ini bagian esai motivasi bukan jadi tempat menulis biografi ya rekan dosen, tapi jadi ruang buat menentukan siapa Anda dan kenapa Anda pantas. Kesalahan terbesar di sini adalah menulis esai yang terlihat dan bahkan benar isinya itu terlalu umum. Contoh nih, saya ingin belajar karena saya mencintai ilmu pengetahuan dan suka mengulik tanpa arah atau nilai personal. Pastinya panelis yang menyeleksi udah sering membaca ratusan atau bahkan ribuan kalimat seperti itu. Di bagian esai ini atau motivation letter yang tim seleksi cari adalah authenticity, keaslian dan area kontribusi. Coba ceritakan secara runtut perjalanan akademik Anda, tantangan yang Anda alami, dan atasi sampai bagaimana beasiswa itu jadi jembatan kontribusi nyata untuk Indonesia. Mulai sekarang rekan dosen bisa sesuaikan dan perbaiki bagian ini dengan mengikuti tips yang bisa jadi referensi sebelum mengisi motivation letter Anda. Tulis dengan gaya naratif, bukan cuma daftar prestasi. Kaitkan dengan antara masa lalu, pengalaman, masa kini, riset, dan masa depan kontribusi. Mintalah feedback dari dosen senior atau alumni beasiswa sebelum mengirimkan. Ini jadi opsi paling bagus ya, karena kita akan jauh lebih aman ketika bertanya kepada alumni yang pernah mengikuti program beasiswa tersebut. Kalau soal wawancara, banyak juga dari rekan dosen yang gugur di part ini, karena kembali lagi ini jadi titik akhir perjuangan di mana jadi panggung rekan dosen buat menjual ide riset dari diri Anda sendiri sebagai calon peneliti. Perbanyak, pelajari profil kampus dan review sebelumnya, siapkan jawaban singkat tapi substansial, maksimal 2 menit per pertanyaan, dan latih dengan mock interview bersama rekan atau sahabat atau mentor agar lebih mudah dan lancar saat kerja. Dari semua kesalahan tadi, satu hal yang paling penting Anda ingat, beasiswa bukan cuma soal kemampuan akademik, tapi soal kesiapan dari secara menyeluruh, mulai dari memahami syarat, menulis proposal yang solid, menyiapkan tes bahasa, sampai melatih komunikasi. Semua butuh strategi dan kompetensi. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya. Like dan komen di bawah ini apa yang perlu kita kulik lagi seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.